الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقوى والوفاء. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayangnya kita kembali dapat menikmati Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi, bulan yang penuh berkah ini. Semoga di 10 hari yang pertama kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia dan di tempat mimbar yang mulia ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya, dalam keadaan seperti apapun, dimanapun dan kapanpun, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kebahagiaan di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin hafizakumullah. Kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, terutama karena di bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat agung, yaitu nuzulul Quran, yakni diturunkannya kitab suci Al-Quran. Telah kita maklumi bersama, Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan keberkahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabihi yaqul: qad ja'akum shahru Ramadan shahrun mubarak iftarada Allahu alaikum as-siyam tuftahu fihi abwabul jannah فتهلك فيه أبواب الجحيم فتهل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat di belenggu. Terdapat pula pada bulan itu satu bulan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa.
hadis riwayat Ahmad bin An-Nasai. Di dalam hadis yang lain yang telah menerangkan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, permulaan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya pembalasan dari pembebasan dari api neraka. Dan dalam riwayat lain mengenai kemuliaan dan keberkahan Ramadan, sehingga meneguhkan kita semuanya untuk kita bersemangat dalam menyongsong bulan Ramadan ini, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada bulan Ramadan umatku diberi 5 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak kasturi. Yang kedua, para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka yang berpuasa sampai waktu berbuka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, setiap hari menghiasi surganya, lalu berfirman kepada surga, hampir tiba saatnya para hamba-Mu yang soleh dibebaskan dari beban dan derita, serta mereka menjadi tamu padamu. Yang keempat, pada bulan ini para jin yang jahat telah diikat di belah seperti pada bulan-bulan yang lainnya. Dan yang kelima, diberikan kepada umatku ampunan pada akhir malam. Seraya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Namun ada orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalannya itu. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, mengenai keutamaan puasa Ramadan sebagaimana diriwayatkan oleh dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu 'amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu ashru amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah 'azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya, setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung membalasnya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, puasa Ramadan memiliki aturan-aturan yang menentukan keabsahannya, yang meliputi syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun puasa. Syarat sah puasa di antaranya yaitu Islam. Jika seseorang sempat murtad pada bulan Ramadan saat berpuasa walau hanya sesaat, maka puasanya menjadi batal. Yang kedua, syarat sah puasa yaitu berakal. Jika sempat hilang akal pada saat berpuasa, gila ayat dan yang lain-lainnya, meskipun sesaat, maka puasanya dihukumi batal. Dan syarat sah puasa yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Dan syarat sah yang keempat yaitu mengetahui, yang berarti mengetahui bahwa hari saat ini ia berpuasa bukan merupakan hari yang dilarang seperti 2 hari raya, hari Tasyrik, hari Syak, dan yang lain-lain. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, adapun syarat wajib puasa yaitu
yang pertama Islam, orang kafir tidak terkena kitab perintah untuk melaksanakan puasa di dunia ini, namun kelak akan tetap mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat wajib puasa yang kedua yaitu taklif, yaitu baligh dan berakal. Bagi anak kecil, bagi orang tua wajib memerintahkan puasa jika ia telah berusia 7 tahun dan memberi sanksi mengukurnya yang ringan jika anak berani meninggalkan puasa jika ia berusia 10 tahun. Dan syarat wajib puasa yang ketiga yaitu mampu. Jika seseorang tidak mampu menjalankan puasa karena faktor fisik, maka tidak wajib menjalankan puasa seperti orang yang telah lanjut usia, orang yang sakit, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Yang keempat, sehat. Bagi seseorang yang sedang sakit, tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi wajib mengqadha dengan syarat jika dipaksakan puasa akan dikhawatirkan mengakibatkan kematian, memperlambat kesembuhannya atau sakitnya semakin parah. Yang kelima, iqamah, yaitu bertetap mukim bagi orang yang sedang bepergian, musafir, maka tidak wajib berpuasa, tetapi wajib mengqadha jika jarak perjalanannya mencapai musafah qasar, yakni 82 km, dan berangkat ia sebelum fajar atau subuh. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Selanjutnya rukun puasa. Ulama berbeda pendapat mengenai rukun puasa. Sebagian berpendapat hanya 2, sedangkan pendapat yang lain mengatakan rukun puasa ada 3. Yang pertama yaitu niat. Diwajibkan niat bagi puasa fardu, khususnya puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Meskipun ada perbedaan antara keduanya, yakni niat puasa fardu atau Ramadan harus ditabyid, artinya niat ada sejak malam hari yang waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari hingga sebelum subuh. Berbeda dengan puasa sunnah yang diperbolehkan niat puasa dimulai dari terbenamnya matahari hingga sebelum zawal atau zuhur. Selanjutnya niat puasa fardu wajib ditayin, yaitu menentukan puasa yang akan dilakukan. Misalnya kita puasa Ramadan atau puasa kafarat atau puasa nazar. Beda halnya dengan puasa sunnah yang tidak mewajibkan takyin atau menentukan puasa yang dilakukan jika puasa tersebut memiliki waktu khusus, semisal kita berpuasa hari Arafah. Dalam puasa fardu tidak diperbolehkan menggabungkan 2 niat puasa fardu dalam satu hari. Misalnya menggabungkan niat puasa nazar dengan puasa kafarat. Beda dengan halnya puasa sunnah yang diperbolehkan menggabungkan 2 niat puasa sunnah dalam satu hari. Yang kedua yaitu meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa. Akan tetapi jika melakukannya dalam kondisi lupa atau tidak sengaja, maka tidak wajib, tidak membatalkan puasa. Seperti makan dan minum pada saat hari ini dengan sengaja dan muntah pada hari ini saat sengaja. Yang ketiga yaitu rukun puasa, yaitu shaim, orang yang berpuasa. Rukun ketiga ini ditambahkan oleh sebagian ulama dan sebagian tidak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah sekelumit ilmu tentang puasa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah, inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni segala kesalahan dan kehilafan kita
dan semoga negara kita yang telah kita cintai ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari bala bencana musibah, dijadikannya negara yang kita cintai ini negara yang subur, makmur, aman, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan setiap penduduknya selalu bersyukur, khususnya kota Gresik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kota yang aman, sejahtera, semua warganya rukun dan damai, dan semoga di akhir hayat kita diberi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.